Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Melalui tayangan ini kita bersama-sama saling menguatkan. Puji Tuhan. Di dalam Galatia 3 ayat 7 sampai 14, di sini Alkitab menjelaskan bahwa ada dua macam kebenaran, yaitu kebenaran karena hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Apa yang dimaksud dengan kebenaran karena iman dan kebenaran karena hukum Taurat? Di sini Paulus menulis kebenaran karena hukum Taurat. Siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan perbuatan. Karena dasarnya adalah perbuatan, maka dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan kenyataannya adalah tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jadi setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat berada di bawah kutuk. Tetapi terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini menggenapi hukum Taurat buat kita. Alkitab mengatakan Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Dan kita yang dibenarkan karena iman, kita disebut anak-anak Abraham. Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat, menanggung kutuknya di atas kayu salib. Karena ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Yesus membuat ini supaya di dalam Dia tidak ada lagi kutuk yang bisa datang kepada kita, melainkan berkat Abraham bisa datang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Abraham. Jadi di dalam Alkitab ada dua orang yang Yesus sebut sebagai anak Abraham. Dan ketika Yesus menyebut mereka sebagai anak Abraham, saat itu juga mereka terima berkatnya Abraham. Siapa mereka? Yang pertama, perempuan yang dirasuk roh selama 18 tahun sehingga bungkuk punggungnya, tidak bisa berjalan tegak, di dalam Lukas 13. Yang kedua adalah Sakeus, kepala pemungut cukai, dijelaskan di dalam Lukas 19. Sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang Sakeus. Kenapa Sakeus ini bisa disebut anak Abraham? Di dalam Lukas 19 ayat 1-10, kita perhatikan ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi di dalam ayat ini Tuhan Yesus menyebut Sakeus sebagai anak Abraham. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan Tuhan Yesus menyebut Sakeus dengan sebutan anak Abraham? Kita lihat dari ayat yang pertama. Kalau kita baca dan perhatikan 3 ayat yang pertama, kita tidak akan menemukan sesuatu yang spesial. Tetapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kita akan menemukan sesuatu yang menarik. Kita perhatikan ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, ia berusaha untuk melihat. Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Kata berusaha, terjemahan di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, zeteo, artinya menyelidiki atau mencari tahu. Kata zeteo di sini sifatnya menunjukkan sebuah tindakan yang dilakukan terus-menerus di masa lampau. Jadi sebelum Sakeus memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, sebelumnya Sakeus sudah menyelidiki, sebelumnya Sakeus sudah mencari tahu segala sesuatu tentang Yesus terlebih dahulu. Sebelumnya sudah cari tahu tentang Yesus. Kata zeteo di sini juga dipakai di ayat ke-10. Kita perhatikan ayatnya 10. Di sini dikatakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata mencari di ayat yang ke-10 terjemahan di dalam bahasa Yunaninya zeteo. Kata zeteo di ayat 10 adalah kata yang sama dengan kata yang dipakai di ayat yang ketiga. Jadi, jauh sebelum Sakeus menyelidiki siapakah Yesus, jauh sebelum Sakeus mencari tahu orang macam apakah Yesus, Yesus sudah terlebih dahulu menyelidiki dan mencari tahu Sakeus. Dengan kata lain, Sakeus sudah menjadi targetnya Yesus. Untuk apa? Untuk diselamatkan, untuk menikmati kemurahan Tuhan, untuk menikmati anugerah Tuhan, untuk menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Itu sebabnya di dalam Roma 5 ayat 6-8 dijelaskan bahwa waktu kita masih lemah, waktu kita masih berdosa, Yesus sudah terlebih dahulu mati buat kita. Jadi sebelum kita bertobat, jauh sebelum kita kenal Yesus, Yesus sudah datang terlebih dahulu ke dunia ini untuk mencari kita, mati buat kita. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Amin. Supaya kita menikmati berkat Tuhan. Amin. Itu sebabnya yang namanya kekristenan bukan manusia mencari Tuhan untuk diselamatkan, tapi yang namanya kekristenan adalah Tuhan Yesus yang datang mencari kita untuk diselamatkan. Jadi jauh sebelum kita bertobat, jauh sebelum kita kenal Yesus, waktu kita masih berdosa, Yesus sudah terlebih dahulu mencari kita. Yesus sudah terlebih dahulu mati buat kita supaya kita selamat.
Amin. Kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 5. Kita perhatikan baik-baik. Waktu Yesus bertemu dengan Sakeus, Yesus tidak berkata, "Hai Sakeus, pemungut cukai, lintah darat kamu, pencuri, penipu, pemeras rakyat. Turun sekarang, aku mau bicara dengan kau. Kalau tidak kamu bertobat, kembalikan uang orang-orang yang telah kau peras, engkau pasti masuk neraka." Yesus tidak berkata demikian kepada Sakeus. Tetapi sebaliknya, Yesus berkata kepada Sakeus, "Segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Yesus tidak menghakimi Sakeus, tetapi sebaliknya Yesus memberikan anugerah, memberikan kemurahan, kebaikan kepada Sakeus. Yesus memberikan kasih karunia kepada Sakeus. Kita tahu apa hasilnya. Mari kita lihat bersama-sama di dalam ayat 8 sampai 9. Apa hasilnya? Dia berkata, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin." Artinya Sakeus jadi bermurah hati. Selanjutnya dikatakan, "Sekiranya ada sesuatu yang telah kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Artinya ketika Sakeus menerima kebaikan, kemurahan Tuhan, ketika Sakeus menerima kasih karunia, tanpa disadari Sakeus bisa mampu menggenapi hukum Taurat. Amin. Ketika Sakeus menerima kasih karunia, tanpa Sakeus sadari, Sakeus sanggup menggenapi hukum. Haleluya. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kasih karunia menuntun orang kepada pertobatan. Kasih karunia sanggup melakukan apa yang hukum Taurat tidak bisa lakukan. Ketika Yesus memberikan kasih karunia kepada Sakeus, justru Sakeus mampu menggenapi hukum Taurat. Ketika Yesus memberikan kasih karunia kepada Sakeus, Sakeus mampu memberikan segala sesuatunya. Selamat menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Percayalah, kasih karunia, kemurahan Tuhan, kebaikan surga tersedia bagi kita. Dan ingat, kita adalah target kebaikan, kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.